Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi Bapak Ibu. Perkenalkan nama saya Oktap dari Bisa AI. Jadi pada kesempatan ini saya coba sharing. Mungkin tadi sudah diinfokan bahwa kebanyakan peserta mahasiswa matematika dan statistik. Alhamdulillah, jadi bisa mengikuti ya untuk sesi pada hari ini karena sebagian besar teknologi artificial intelligence yang menggunakan pendekatan atau approach dari machine learning ataupun deep learning ini menggunakan banyak sekali statistik dan matematik. Jadi pada kesempatan ini saya coba membahas mengenai ada outline-nya sebagai berikut. Yang pertama adalah kasus artificial intelligence untuk industri, kemudian kasus lainnya di bidang klasifikasi gambar, kemudian kasus lainnya di networking security dengan memanfaatkan teknologi AI, kemudian di bidang pertanian, precision agriculture, cocok dengan di IPB ya untuk precision agriculture. Kemudian di bidang lainnya seperti di speech dan juga saya bahas sedikit mengenai state of the art dari research di bidang artificial intelligence. Oke, yang pertama ini saya coba share mengenai apa yang telah banyak diimplementasikan saat ini di Indonesia. Saat ini di Indonesia, teknologi artificial intelligence ini sudah banyak diterapkan. Sebagai contoh, misalkan di dalam domain intelligent transport. Misalkan jika kita simpan suatu CCTV atau webcam di suatu jalan ya, tidak harus jalan protokol tapi juga bisa jalan biasa. Ini nanti akan bisa kita deteksi berapa banyak jumlah kendaraan yang masuk atau keluar melalui jalan tersebut. Nah, bagaimana bisa ini bekerja? Di belakang ini sebenarnya ada teknologi artificial intelligence yang pendekatannya yaitu pendekatan machine learning ataupun deep learning. Sebenarnya AI ini banyak sekali, tidak harus machine learning atau deep learning. Ada yang disebut dengan semantic web, ada yang disebut dengan misalkan pencarian ya dan lain-lain, itu juga termasuk dalam domain artificial intelligence. Nah, di sini sebagai contoh misalkan pendekatan yang digunakan adalah machine learning. Jika machine learning artinya kita wajib memiliki karena menurut Profesor Tom Mitchell bahwa machine learning ini adalah performance, kemudian task dan juga experience. Yang berarti dengan menggunakan data experience atau dataset yang kita sebut dengan dataset ya, di statistik juga banyak menggunakan dataset ya. Nah, ini dataset ini bisa kita manfaatkan untuk membuat suatu model. Modelnya ini tujuannya adalah untuk kita latih agar hasilnya baik ya, atau lebih baik lagi seperti itu. Nah, sebagai contoh seperti ini, misalkan saya punya data yang sudah saya berikan bounding box ya, warna kuning ini misalnya motor, kemudian warna hijau ini adalah mobil dan lain sebagainya. Nah, kemudian saya latih dengan suatu pendekatan machine learning atau deep learning di sini, sehingga dia akan bisa mendeteksi adanya mobil atau motor yang masuk ke sini. Atau misalkan di sini ada person, di suatu jalan juga bisa kita deteksi dan kita hitung. Seperti itu contohnya. Berikutnya di domain lain, ya ini beberapa case tadi yang coba teman-teman Bisa AI buat sejauh ini. Berikutnya adalah deteksi dokumen ya. Deteksi dokumen ini melibatkan teknologi optical character recognition atau OCR, di mana di dalamnya itu terdapat teknologi AI ya, masih sama machine learning ataupun deep learning. Nah, sebagai contoh misalkan di suatu perusahaan penjualan motor atau mobil, sebelum adanya teknologi AI ini, maka dibutuhkan waktu kira-kira sekitar 2 jam untuk mendeteksi untuk field ya, kemudian disimpan ke dalam database. Nah, sementara ketika sudah diterapkan teknologi artificial intelligence dengan pendekatan machine learning atau deep learning, spesifiknya ke dalam OCR, maka hanya perlu waktu 5-10 menit untuk input data secara otomatis melalui scanner. Oke, kemudian ini yang umumnya banyak dikerjakan oleh data scientist adalah contohnya misalkan kita menghitung revenue misalnya, atau misalnya kita memprediksi stok ya, atau memprediksi forecasting misalkan penghasilan di hari berikutnya dan sebagainya. Nah, ini sudah saya coba buktikan dengan case yaitu kedai kopi sederhana di Kota Bandung ya. Kita bisa menghitung supply dan demand ya, seperti itu. Kemudian kita petakan, visualisasikan dalam bentuk diagram, misalnya bar chart dan lain sebagainya.
Kemudian di domain lain, contohnya adalah di domain healthcare. Ini banyak sekali aplikasi saat ini sudah tersedia di Android ataupun iOS ya yang sudah di belakangnya itu teknologi artificial intelligence. Nah, tapi banyak juga yang masih bersifat riset. Salah satu di antaranya adalah telehealth.ai. Ini salah satu produk dari Bisa AI di mana kita coba membantu untuk menganalisa suatu misalkan penyakit diberikan suatu gambar medis ya. Sebagai contoh misalkan saya punya gambar X-ray di mana X-ray-nya ini sudah saya kategorikan ini adalah data X-ray paru-paru karena pneumonia ya disebabkan oleh virus ataupun oleh bakteri. Ada juga gambar X-ray yang sifatnya normal. Nah, kemudian kita latih dengan model AI sehingga dia akan menghasilkan suatu model yang dapat memprediksi apakah X-ray berikutnya ini pneumonia atau normal seperti itu. Nah, ini juga bisa diterapkan pada case COVID-19 ya. Sudah banyak yang membuat teman-teman dari kampus UI, UGM dan lain sebagainya ini sudah banyak yang membuat. Nah, namun di sini yang perlu kita tekankan adalah model yang kita bangun. Karena mungkin pendekatannya beda-beda ya. Ada yang misalkan berbasis image processing, ada yang berbasis convolutional neural networks. Nanti saya jelaskan di akhir dan sebagainya. Kemudian contoh lainnya adalah mendeteksi adanya glaukoma. Nah, misalkan kita punya gambar misalkan dari hasil X-ray mata, misalkan kemudian kita deteksi apakah ini ada indikasi glaukoma atau tidak. Kemudian contoh lainnya di bidang EEG ya, elektroencephalografi, di mana kita bisa mendeteksi adanya brainwave ya, misalkan mendeteksi sleep apnea ataupun sleep staging dan lain sebagainya. Nah, berikutnya ini sudah bisa Bapak Ibu coba di telehealth.ai. Ini salah satu produk dari Bisa AI untuk visualisasinya, cara mendeteksinya dan lain sebagainya. Bisa dibuka di telehealth.ai. Kemudian contoh lainnya misalkan kita mendeteksi dari gambar USG ya, misalkan ibu hamil, kemudian kita punya gambar USG, kita bisa mendeteksi berapa minggu usia kehamilan. Bagaimana caranya? Caranya adalah dari gambar USG itu kita bisa mendapatkan data misalkan fetal head ya, kepala bayi ukurannya, kemudian atau misalnya abdominal ya, ukuran perut, kemudian femur dan lain sebagainya. Nah, dari sana kita mendapatkan ukurannya dalam skala milimeter. Kemudian kita masukkan ke dalam table gestational age, di mana hasilnya itu bisa kita dapatkan usia kehamilannya, berapa minggu, misalnya 3 minggu dan sebagainya. Kemudian masih di healthcare, misalkan kita mendeteksi sel darah ya, ini bisa dengan menggunakan teknologi artificial intelligence. Kemudian di bidang lainnya, misalnya di sports ya, kita menggunakan data X-ray, MRI ya, untuk mendeteksi ACL ya, cedera ACL biasanya pada pemain sepak bola. Ini datasetnya sudah bisa diunduh di Stanford ya, sudah lengkap dataset mengenai ACL. Kemudian untuk mendeteksi artritis ya, ini juga sudah ada di Stanford MRI, datasetnya bisa dimanfaatkan. Nah, sebenarnya yang biasa dikerjakan oleh teman-teman researcher, artificial intelligence ya, data science dan lain sebagainya, itu minimal kita harus memiliki datanya. Kalau kita menggunakan pendekatan machine learning ataupun deep learning, sesuai dengan yang telah disebutkan oleh Profesor Tom Mitchell bahwa untuk mengerjakan suatu machine learning, kita memerlukan data experience. Kemudian data itu akan kita bentuk menjadi suatu model. Ya, tujuannya adalah meningkatkan performanya dan mengerjakan suatu task tertentu. Kemudian di bidang lainnya, misalkan ini di bidang text analysis dan topic modeling ya. Ini sudah ada tutorialnya di mediumnya Bisa AI, bisa dilihat. Misalkan kita memiliki data dari data Twitter ataupun dari Instagram, ya. Kemudian kita coba gali ini topiknya apa kira-kira yang lagi dibicarakan, apakah lagi membicarakan tentang domain olahraga kemudian domain kesenian dan lain sebagainya. Ini bisa kita lakukan dengan topik modeling. Ini akan saya bahas di slide berikutnya. Kemudian lebih detailnya ini di sentiment analysis ya. Sentiment analysis misalkan kita ingin masuk ke domain product marketing research ya. Sebagai contoh misalkan ada 2 brand ya, misalnya brand A dan brand B. Kemudian kita ingin menggali apakah emosi terhadap brand A ini misalkan positif atau negatif, atau lebih tepatnya kalau emosinya misalkan apakah anger, fear, sad atau happiness dan lain sebagainya. Nah, itu bisa kita masukkan ke dalam sentiment analysis. Kemudian
domain lainnya ini yang sejauh ini saya kuasai ya, karena S2 saya di bidang musik retrieval. Jadi misalkan ini sudah banyak aplikasinya, misalnya Spotify ataupun SoundHound ya, di mana misalkan Bapak Ibu atau adik-adik sekalian install aplikasi SoundHound, kemudian kita bisa mencari suatu lagu ini berdasarkan clapping ataupun humming ya. Misalkan saya berikan humming, kemudian nanti akan dicarikan oleh SoundHound-nya kira-kira ini lagunya apa dan liriknya apa. Nah, itu teknologi namanya query by humming. Kemudian ada juga recommendation system ya. Ini pertama kali kalau tidak salah itu dikerjakan oleh Amazon ya. Pada saat itu 2005 kalau nggak salah. Amazon mengeluarkan model atau algoritma namanya item to item collaborative filtering. Yang saat ini mungkin kita tidak sadari kita gunakan, yaitu product recommendation. Misalkan kalau adik-adik semua atau Bapak Ibu membuka suatu e-commerce ya, produknya dan lain sebagainya. Itu adalah teknologi item to item collaborative filtering. Oke, berikutnya adalah ini sebenarnya di belakang itu semua ada yang disebut dengan fitur yang merepresentasikan suatu domain. Nah, nanti bahas fitur itu apa di slide berikutnya. Oke, kemudian di bidang lainnya seperti computer networking ya. Mungkin banyak juga yang mengatakan computer networking ini lebih banyak orang-orang teknis. Padahal sebenarnya di belakangnya banyak orang-orang data science. Nah, bagaimana cara kerjanya? Yaitu kita memiliki data-data attack ya dari suatu kegiatan di suatu jaringan atau server. Kemudian attack tersebut kita latih dengan model-model artificial intelligence sehingga nanti hasilnya adalah kita bisa membuat satu model yang dapat menerima package jaringan dan menghasilkan label atau memprediksi apakah ini adalah tipe attack ataupun ini koneksi normal, bisa seperti itu. Ya kalau di bidang computer networking. Kemudian biasanya di bidang lainnya seperti Internet of Things ya atau IoT, ini juga banyak sekali teknologi artificial intelligence di dalamnya. Biasanya ini IoT ini digunakan untuk data collection atau gathering data dari lapangan. Nah, nanti kemudian datanya akan kita analisa dengan teknologi AI ataupun data science. Oke, saya skip untuk bagian IoT. Nah, kemudian contoh lainnya ini sudah banyak diterapkannya di Indonesia. Beberapa untuk produk itu sekarang inspection-nya sudah dilakukan oleh sistem AI ya dengan surveillance kamera. Misalkan ada suatu pabrik ya, pabrik tersebut ada semacam belt-nya yang menggerakkan suatu produk ke berikutnya, kemudian dilakukan inspection melalui kamera CCTV ataupun surveillance kamera. Kemudian di sana sudah ada program untuk mendeteksi adanya defect ya. Defect ini adalah cacat dari produk. Nah, ini sudah ada papernya yang membahas mengenai defect ini dan datasetnya sudah banyak tersedia publik seperti itu. Kemudian, nah ini teknologi di luar pendekatan machine learning ataupun deep learning, salah satu diantaranya adalah semantic web. Mungkin saya review sedikit. Kalau kita menggunakan machine learning atau deep learning, ya ini masuk dalam golongan AI. Nah, kalau machine learning, deep learning ini syarat wajibnya adalah kita dari kampus UI, kita meneliti mengenai semantic web ya yang digabungkan dengan teknologi deep learning. Oke, mungkin itu contoh dari AI for industry ya. Sebenarnya banyak contoh lainnya di bidang lain. Misalkan di bidang apalagi ya, misalnya di bidang precision agriculture nanti kita bahas ya dan lain sebagainya. Oke, baik. Sekarang saya akan masuk ke dalam detail dari teknologi AI. Apa yang ada di belakang AI-nya. Nah, sekarang kita masuk yang paling sederhana adalah melakukan klasifikasi gambar. Nah, jadi gambar, misalkan Bapak Ibu punya suatu tas ya, tas tertentu, misalkan saya ingin membedakan apakah ini gambar ini adalah kucing, apakah gambar ini adalah anjing, apakah gambar ini adalah topi atau gelas. Nah, bagaimana caranya? Nah, caranya adalah kita mengumpulkan dataset ya, data-data gambar. Misalkan saya punya 100 gambar kucing. Kemudian saya punya 100 gambar anjing. Kemudian saya punya 100 gambar topi dan saya punya 100 gambar gelas ya. Nah, gambar ini semua dikumpulkan, kemudian yang kita lakukan adalah membuat modelingnya.
pemodelannya nanti saya jelaskan di slide berikutnya. Nah, sebenarnya gambar-gambar ini tersusun atas tumpukan layer yang disebut dengan red, green, dan blue. Ya, misalkan kalau warnanya dominan warna biru, artinya red dan green seperti itu. Nah, kemudian di sini gambar ini kan 3 dimensi ya, stack array-nya. Range-nya ini setiap misalnya indeks 0,0 ini ukurannya 0 sampai 255. Semakin mendekati 255, maka semakin warna stack layer tersebut. Misalkan kalau warna biru berarti misalnya gambar laut. Gambar laut artinya red-nya mungkin mendekati 0, kemudian green-nya mungkin mendekati 0, dan blue-nya mendekati 255. Seperti itu. Oke, kemudian bagaimana cara kita membuat pemodelan untuk melakukan klasifikasi gambar ya. Ini sebagai contoh misalkan sekarang udah banyak ya aplikasi untuk semacam apa menentukan usia ya, menentukan usia dari apa namanya dari gambar ya. Nah, misalkan gini, saya punya gambarnya misalkan saya kumpulkan dari usia 0 tahun sampai dengan usia 70 tahun ya. Nah, 0 tahun saya punya 100 gambar dan sampai 70 tahun saya punya 100 gambar. Nah, dari gambar-gambar ini kemudian yang pertama adalah saya lakukan normalisasi wajahnya. Jadi background-nya ini kita subtract ya, kita hapus. Caranya bagaimana? Kita bisa menggunakan teknik image processing. Sebagai contoh misalkan dengan background subtraction. Nah, didapatkanlah gambar yang isinya hanya wajah saja. Nah, kemudian di sini kita perlu menggunakan pendekatan di dalam machine learning. Misalkan di sini ada 3 hal ya. Yang pertama adalah supervise. Supervise itu artinya ada panduannya, ada yang memberikan panduan. Nah, panduannya di sini adalah labelnya ya. Labelnya yaitu tadi usia ya. Ini usianya misalkan 50 tahun contohnya. Kemudian ada juga yang disebut dengan unsupervised atau tidak ada panduannya. Nah, kalau tidak ada panduannya artinya kita tidak punya label. Kalau saya sebut label itu adalah kelasnya ya, seperti itu. Nah, bisa juga unsupervised, tidak ada panduan labelnya. Nah, kemudian dari gambar ini kita perlu lakukan ekstraksi fitur. Nah, ini saya sering mention fitur. Fitur itu adalah representasi dari domain yang coba kita teliti. Sebagai contoh, misalnya kalau gambar, fitur yang paling sederhana yang bisa kita gunakan adalah pixel. Kalau domainnya adalah suara, misalkan fiturnya adalah misalkan waveform ya, atau misalkan yang lain contohnya adalah amplitude envelope ya dan lain sebagainya. Nah, jadi fitur itu adalah representasi dari domain yang kita teliti. Oke, kemudian tujuannya apa? Mengubah suatu gambar menjadi fitur. Tujuannya adalah agar mendapatkan representasi angka dari domain yang kita teliti. Kenapa harus angka? Karena yang dikenali komputer hanyalah angka. Dia tidak bisa mengenali gambar, suara, ya, musik, itu tidak bisa. Harus kita ubah menjadi bentuk angka, sehingga kita membutuhkan fitur. Ya, jadi jelas ya, Bapak, Ibu, dan adik-adik sekalian. Di sini kita membutuhkan fitur dengan tujuan adalah untuk mendapatkan representasi dari domain yang kita teliti. Nah, setelah menjadi fitur, fitur ini biasanya dalam bentuk angka. Kemudian kita masukkan ke dalam model machine learning ataupun model deep learning. Sebagai contoh misalkan saya menggunakan model yang disebut dengan SVM atau support vector machine ya. Seperti itu. Oke, kemudian ini lebih jelasnya seperti ini. Nah, jadi di sini ada yang disebut dengan pendekatan machine learning, ada yang disebut dengan pendekatan deep learning. Ini perbedaan dari machine learning dan deep learning ya. Jadi kalau kita menggunakan pendekatan machine learning, artinya kita perlu melakukan ekstraksi fitur, di mana biasanya ada banyak sekali fitur extraction yang bisa digunakan. Kemudian kita masukkan ke dalam model klasifikasi. Ya, misalkan outputnya di sini adalah apakah ini mobil atau ini bukan mobil. Kalau kita menggunakan pendekatan deep learning ya, teknologi yang terbaru sekarang sejak 2014, papernya Hinton. Jadi biasanya kita tidak memerlukan lagi yang disebut dengan fitur extraction karena di dalam network yang kita siapkan ini sudah ada automatic fitur extraction dan juga ditambah classification. Sehingga nanti kita bisa melakukan pemodelan untuk memprediksi apakah ini mobil atau bukan mobil. Baik,
Kita coba berikutnya. Nah, sekarang ke domain lain seperti networking security. Nah, di sini mungkin saya coba banyak skip yang security. Ada beberapa data yang bisa digunakan untuk sebagai contoh seperti ini. Misalkan sekarang kan banyak aplikasi ya, di mana-mana application based gitu. Kita perlu mengamankan server kita. Nah, ini salah satu teknik untuk mengamankan server itu dengan menggunakan pendekatan artificial intelligence, khususnya adalah dengan machine learning. Nah, ini kita punya beberapa package ya. Package-nya ini dalam TCP atau UDP. Kemudian package ini kita latih dengan model misalkan deep neural network ya. Di mana masing-masing package ini akan menjadi data tabular ya. Ini kita bisa gunakan di Python, itu ada namanya library Pandas yang bisa kita gunakan untuk membentuk data tabular seperti ini. Nah, kemudian ini secara umum flow dari klasifikasi ya, baik itu pada machine learning ataupun deep learning seperti pada gambar ya, di mana yang pertama adalah kita baca dataset ya. Di sini datasetnya adalah data sebentar. Di sini adalah datasetnya adalah data Network Intrusion Detection System. Kemudian data yang kita peroleh itu tidak semuanya bagus, sehingga kita perlu melakukan pre-processing data. Beberapa anomali data kita coba hapus ya, atau misalkan kita tidak gunakan. Kemudian berikutnya adalah data-data yang sudah kita bersihkan, kita bagi menjadi data latih dan data uji. Ya. Data latih ini akan kita gunakan untuk membangun model berbasis misalkan neural network. Kemudian modelnya ini akan kita evaluasi dengan data testing. Nah, kenapa harus dievaluasi? Karena kalau kita evaluasi dengan data training, ini tidak akan valid, ya, sehingga kita memerlukan data testing. Oke, baik. Berikutnya adalah ini datanya seperti ini. Kemudian kita lakukan pre-processing data. Misalkan kalau gambar, contoh pre-processingnya adalah menghapus alpha channel dan juga yang blur itu kita coba shifting ya agar datanya bagus kualitasnya. Atau misalkan di domain suara, misalnya datanya kita bersihkan ya, noise-nya dan sebagainya. Kalau video misalkan kita yang masih blur, kita perbaiki pixelnya dan lain sebagainya. Oke, berikutnya setelah datanya sudah bersih, berikutnya kita bagi menjadi data latih dan data uji. Data latih kita gunakan untuk membentuk model, ya ini biasanya model neural network seperti ini, ya di mana di sini ada input ya, kemudian ada bobot dan ada hidden layer dan juga ada output. Nanti akan saya jelaskan di slide berikutnya. Oke, kemudian ini contohnya seperti ini. Data-data package tadi akan kita masukkan ke dalam input layer di dalam neural networks ya, atau jaringan saraf tiruan. Nah, misalkan tadi kan data dari network intrusion-nya ada package source bytes, kemudian ada destination bytes dan lain sebagainya ya. Kemudian akan masuk ke input layer, kemudian akan dihubungkan ke hidden layer melalui suatu bobot W. Nah, kemudian akan dilakukan komputasi di sini untuk menghitung hidden layer, yaitu kita perlu menghitungnya dengan cara input layer kemudian dikali dengan bobot ya, kemudian berikut dikali dengan bobot dan sebagainya. Sehingga rumusnya seperti ini, sigma dari X dengan W dengan bias. Nah, kemudian kita hitung output layernya. Output layernya kita dapat hitung dengan cara hidden layer dikali dengan bobot, ya. Kemudian jadilah output layer. Nah, jadi sama seperti ini. Ya, sigma dari hidden layer dikali dengan bobot U misalkan. Hasilnya adalah output layer. Nah, output layer ini prediksi atau YP. Nah, kalau kita tipe latihnya kita adalah supervised, artinya kita memiliki ground truth ataupun labelnya ya, atau yang kita sebut dengan YI. Nah, di sini akan kita cek apakah hasil prediksi networknya akan sama dengan ground truth atau label kelasnya. Nah, ternyata YP tidak sama dengan YI. Artinya ini terjadi error. Nah, kalau terjadi error, apa yang harus kita lakukan? Yang kita lakukan adalah apakah bisa kita mengubah inputnya? Tidak bisa. Apakah kita bisa mengubah outputnya? Tidak bisa juga. Yang bisa kita ubah hanyalah bobotnya. Ya, sehingga nilai error ini akan kita manfaatkan untuk mengubah nilai dari bobot. Nah, bagaimana caranya? Nilai error tadi ya, atau kita sebut dengan loss function ya, kita bisa cari dengan mean square error. 1/n akar dari Y prediksi dikurangi dengan YI dikuadratkan. Nah, kemudian mean square error-nya tadi itu akan kita hitung nilai delta dari
masing-masing bobot ya. Nilai delta itu adalah nilai seberapa signifikan pengaruh error kita terhadap masing-masing bobot ya. Nah, nanti kita dapatkan nilai deltanya, kita update bobot yang baru. Nah, cara mengupdate bobot baru ini juga ada beberapa variasi ya, terutama kita melibatkan teknik optimisasi. Biasanya di sini kita menggunakan yang paling umum adalah stochastic gradient descent, ataupun kita bisa menggunakan momentum ya, atau yang sekarang adalah adaptive gradient ya. Saya biasanya menggunakan adaptive gradient. Nanti mungkin akan dijelaskan. Oh, tidak ada ya slide-nya. Ya mungkin bisa dilihat di penjelasannya di youtube.com/bisai untuk detail penjelasan dari neural network ya, seperti itu. Nah, proses tadi adalah proses pelatihan data training kita dengan arsitektur neural network, sehingga kita sekarang sudah menghasilkan model cerdas yang dapat memprediksi suatu input yang diberikan, memprediksi output given input yang diberikan. Tadi input yang diberikan adalah package ya. Nah, di mana package-nya tadi akan kita prediksi apakah ini adalah attack ataupun ini normal connection, seperti itu. Nah, jadi ini adalah flow yang umumnya digunakan pada berbagai kasus di machine learning ataupun deep learning, seperti itu. Oke, berikutnya adalah kita perlu melakukan evaluasi dari model yang sudah kita bangun ya. Nah, jadi di sini evaluasinya ada banyak ya, tergantung dari domain yang kita teliti. Kalau misalkan adik-adik atau Bapak Ibu secara umum ya, misalkan neural network-nya untuk tadi kasus di networking security atau di kasus gambar dan lain sebagainya, itu kita bisa menggunakan pendekatan evaluasinya itu precision, recall, dan juga F-score. Ya. Sementara kalau kasus lain ya, misalkan domain yang kita coba teliti adalah machine translation. Nah, itu kita perlu menggunakan evaluasi model lain ya. Biasanya kita menggunakan blue score. Atau misalkan sekarang lagi ngetren itu generative model ya, misalkan generative adversarial networks. Kita bisa menggunakan evaluasinya tipenya adalah negative log likelihood dan lain sebagainya. Nah, jadi di sini misalkan dengan pendekatan precision recall ya, kita menghitung nilai true positif dan misalnya ini contoh precision. Precision adalah true positif dibagi dengan true positif tambah dengan false positif. Yang artinya misalkan, atau nantilah saya jelaskan di slide berikutnya ya. Oke, kemudian kita dapat hasilnya. Nah, hasilnya di sini adalah seperti ini. Oh, ternyata dari misalnya contoh seperti ini, dari 100 data ya, sebanyak 90 data berhasil diprediksi sesuai dengan ground truth ataupun dengan labelnya. Artinya akurasinya adalah 90%. Sementara yang gagal prediksi sesuai labelnya adalah 10. Artinya errornya adalah 10%. Nah, jadi seperti itu contohnya digunakan neural networks. Oke, berikutnya kita. Nah, ini juga banyak diteliti ya oleh peneliti mengenai precision agriculture. Mungkin teman-teman di IPB banyak ya meneliti mengenai precision agriculture. Mungkin ini saya sedikit share mengenai riset yang teman-teman bisa lakukan ya. Contohnya di sini adalah kita melakukan riset mengenai klasifikasi padi ya. Nah, klasifikasi padi ini kita ingin coba mengetahui life cycle dari padi ya berdasarkan gambar. Sebagai contoh misalkan life cycle-nya ada 3 ya. Ada fase vegetatif, ada fase reproduktif, dan ada fase maturity. Nah, di mana vegetatif itu biasanya ketika ditanam ya, kemudian reproduktif ketika sedang tumbuh, dan maturity ketika mau dipanen. Nah, tujuannya apa untuk mengetahui life cycle-nya ini? Tujuannya ke depannya kita bisa melakukan prediksi berapa banyak harvest kita ya, berapa banyak ton yang dapat kita peroleh dari padi yang sudah ditanam, seperti itu. Nah, ini pendekatannya ada banyak, ada image processing, ada machine learning, dan lain sebagainya. Oke, kemudian ini misalnya kita menggunakan pendekatan machine learning ya, sama flow-nya, data collection, pre-processing, classification, dan evaluasi. Ya, ini sebagai contoh kita koleksi data ya. Saya ambil 300 data padi menggunakan drone ya. Drone dari atas kita terbangkan, kemudian kita ambil capture satu persatu dengan fase yang berbeda-beda. Misalnya 100 data saya ambil ketika fasenya adalah vegetatif.
100 data saya ambil ketika fasenya adalah reproduktif dan sisanya adalah maturity 100 data. Nah, kemudian di sini kita libatkan 2 orang anotator, expert ya, yang bisa mengidentifikasi ini kira-kira gambar yang diambil apakah benar ini fase ataupun vegetatif ya. Kemudian kita menggunakan perhitungan kappa score untuk agreement di antara 2 anotator atau lebih. Nah, karena di sini kalau misalkan kita tidak menggunakan kappa score biasanya tidak valid. Kenapa tidak valid? Karena kalau lebih dari 1 anotator perlu dilakukan persetujuan di antara keduanya. Nah, ini dengan menggunakan kappa score seperti itu. Oke, baik. Kemudian di sini kita bisa menggunakan teknik image processing ya untuk melakukan pre-processing. Sebagai contoh misalkan di sini saya menggunakan threshold ya. Mungkin adik-adik bisa coba teknik lainnya misalnya seperti Otsu ya. Otsu threshold di mana bisa mengeliminasi sky ataupun background ya. Kenapa harus dieliminasi? Karena tidak penting di dalam domain yang kita teliti. Misalnya kita meneliti sawah, ya udah sky-nya kita hilangkan, kemudian ground-nya kita hilangkan, hanya fokus pada sawahnya saja seperti itu. Nah, ini dengan teknik image pre-processing. Kemudian berikutnya kita bisa menggunakan salah satu model yang menjadi state of the art dari image ya, yaitu convolutional neural network atau CNN. Nah, CNN ini menjadi pilihan ya. Kenapa? Karena prinsipnya adalah dia melakukan automatic feature extraction di dalam network yang kita bangun, dan dia dapat memprediksi gambar lebih akurat. Kenapa bisa akurat? Karena prinsip dari neural network adalah memaksakan Y prediksi atau YP-nya sama dengan Y ground truth-nya, ya, sehingga hasilnya akan lebih akurat seperti itu. Kalau teman-teman praktisi mungkin saya bicara mengenai BISAI, kita senang menggunakan CNN kalau di industri. Kenapa? Lebih akurat biasanya karena kita force agar hasilnya ini bagus ya seperti itu. Tapi mungkin kalau di riset ini juga menjadi pertanyaan ya, kenapa ini bisa hasilnya bagus ya, banyak yang mengatakan ini black box. Tapi kalau kita bisa explain, bisa menjelaskan cara kerjanya, kemudian kita bisa ubah arsitekturnya, ini menjadi lebih bermanfaat seperti itu. Ini sebagai contoh seperti ini arsitekturnya, mungkin sekilas saya jelaskan mengenai CNN ya. Jadi CNN ini misalkan saya punya data ya, tadi ada 3 fase, ada maturity, reproduktif, dan vegetatif ya. Masing-masing 100 data. Ukurannya semua sama, 32 kali 32 ya. Nah, kemudian di sini akan dilakukan scanning ya, masuk ke dalam layar konvolusi. Nanti mungkin bisa dipelajari teknik konvolusi ya, itu dipelajari di matematik ya. Kemudian misalkan kita lakukan proses konvolusi dengan suatu kernel di sini, nanti akan dilakukan scanning ya dari mulai ujung pixel yang paling kiri atas sampai dengan yang kanan bawah ya. Kita lakukan scanning ya dengan kernel, misalkan ukurannya adalah 5 kali 5. Nah, sehingga karena 5 kali 5 melakukan scanningnya dan sifatnya itu adalah overlapping ya. Overlapping maksudnya misalkan indeks 0,0, 0,1 itu di iterasi yang kedua di scan ulang. Itu artinya dia overlapping ya. Nah, kemudian akan dihasilkan di layer berikutnya ukuran 28 kali 28. Kemudian di sini akan kita masukkan lagi ke dalam layer lainnya, misalnya subsampling, dilakukan kernel misalnya 2 kali 2. Sehingga akan dihasilkan ukuran baru 14 kali 14 dan seterusnya. Nah, proses ini yang disebut dengan automatic feature extraction dalam convolutional neural networks. Ada konvolusi, ada pooling. Nah, di layer terakhir itu yang kita sebut dengan bottleneck layer. Ya, bottleneck ini representasi dari apa yang sudah kita ekstrak ya di dalam network kita. Nah, bottleneck ini akan kita teruskan ke dalam model classifier. Classifier-nya bisa dengan deep neural networks, bisa dengan SVM, bisa dengan decision tree, dan lain sebagainya. Nah, ini misalkan yang standar di dalam CNN adalah dengan deep neural network ya, di mana nanti di dihubungkan ke neuron-neuron seperti itu. Ini kita bisa menggunakan model SVM ya sebagai benchmarking modelnya. Nah, di sini SVM sebenarnya dia hanya mencari suatu hyperplane. Jadi di dalam SVM ini mencari hyperplane yang dapat memisahkan di antara kelas-kelas yang berbeda. Sebagai contoh yang hitam ini adalah kelas reproduktif, sementara yang putih ini adalah kelas maturity. Nah, hyperplane-nya adalah yang ini, ya hyperplane seperti itu.
Nah, namun di sini ketika kita menggunakan SVM ya tidak seperti di convolutional neural networks yang dapat kita lakukan ekstrak fiturnya secara otomatis. Di sini kita memerlukan manual fitur extraction. Nah, ini ada referensi ya. Kita bisa melakukan ekstrak fiturnya ada 3 jenis ya. Ini biasanya yang saya sering gunakan. Yang pertama adalah ekstrak histogram fitur ya, yang merepresentasikan warna red, green, dan blue. Ini seperti ini cara kerjanya ya. Kemudian atau kita bisa mengekstrak edge orientation atau orientasinya apakah ini horizontal, vertikal, ataupun berapa derajat dan lain sebagainya. Atau kita bisa menggunakan NDVI ya dan lain sebagainya. Nah, jadi tadi ini kelihatan ya perbedaannya. Kalau dengan CNN fitur extraction ya dilakukan di dalam network. Sementara ketika dengan SVM kita perlu melakukan ekstraksi fiturnya terpisah. Nah, kemudian saya bandingkan hasilnya ya. Ini hasil riset kita di Precision Agriculture. Ternyata dengan menggunakan CNN hasilnya lebih baik dibandingkan SVM pada kasus data saya gitu. Mungkin di kasus data lain lebih bagus SVM. Kapan dia bisa lebih bagus? Ketika datanya kita kategorikan sebagai linearly separable atau bisa dipisahkan secara linear. Oke, ini ada referensi kalau adik-adik semua tertarik ya belajar Precision Agriculture. Ini saya pernah mengeluarkan papernya di tahun 2017 ya, judulnya Land Use Classification Using SVM dan Random Forest. Kemudian ini paper yang sudah lama tapi masih banyak digunakan yaitu Exploring Land Use and Land Cover Geotech menggunakan naive Bayes. Ini sangat jelas penjelasannya, jadi saya tidak jelaskan di sini. Nanti boleh dilihat di papernya langsung. Intinya tadi land use land cover ya di bidang precision agriculture. Berdasarkan gambar geotech image, kita bisa membedakan ini gambarnya apakah agriculture, apakah ini forest, apakah grassland, urban, water, dan lain sebagainya. Oke, berikutnya adalah kita masuk ke domain musik atau speech ya. Oke, jadi musik ini ya mungkin saya bicaranya secara umum mengenai musik ya, tidak mengenai speech. Nah, jadi misalkan kita punya lagu ya, lagunya kita kumpulkan, bayangkan saja kita kumpulkan dari tahun 70, 80 sampai dengan sekarang. Ya. Kemudian bagaimana cara mengetahui, sistem kita mengetahui apakah lagu yang nanti kita berikan yang tidak ada di data kita. Misalnya saya ambil lagu Kus Plus misalnya. Apakah bisa sistem ini mendeteksi ini tahun 70, 80, 90 atau 2000? Bisa nggak kira-kira? Nah, caranya adalah dengan menggunakan pendekatan musik processing ya. Nah, di sini sama seperti domain gambar ataupun domain lainnya. Kalau kita menggunakan data suara atau musik, langkah awalnya kita perlu melakukan ekstraksi fiturnya. Nah, di sini ekstraksi fiturnya ada banyak ya tekniknya. Di antaranya adalah dengan menggunakan low level feature extraction ataupun high level feature extraction. Sebagai contoh misalkan low levelnya ini zero crossing rate, bandwidth ya, kemudian root mean square energy dan lain sebagainya. Sementara high level fiturnya misalkan spektrogram ya, chroma fitur dan lain sebagainya. Mungkin teman-teman yang hobi main musik ya, misalnya drum, piano ya, violin dan lain sebagainya itu mungkin mengetahui tangga nada. Nah, ini yang menarik sekali untuk kita kolaborasikan di domain musik processing. Ini yang saya lakukan karena saya biasa main drum, tahu ketukan-ketukan. Kemudian ketika saya masukkan ke dalam domain musik ini, oh ternyata kita bisa membedakan misalkan instrumennya ini adalah drum, ini adalah gitar, ini adalah piano dan lain sebagainya seperti itu. Sampai kita bisa mendeteksi ini chord apa yang ditekan ya. Sehingga banyak sekali aplikasi musik saat ini yang keluar yang menggunakan teknologi AI ya. Contoh tadi saya sebut ada Spotify ya, ada Shazam, ada SoundHound dan lain sebagainya itu menggunakan teknologi AI. Nah, ini sebagai contoh misalkan saya ingin mendeteksi suatu instrumen ya dalam drum ya, apakah ini yang ditekan adalah kick itu pedalnya ya. Kemudian apakah ini adalah snare. Nah, bagaimana caranya? Caranya adalah kita yang pertama mengubah suara yang dihasilkan ke dalam bentuk digital ya, itu di domain speech as signal processing. Kemudian berikutnya kita kita recognize apakah ini kick atau snare ya dengan pendekatan machine learning bisa. Nah, toolsnya kalau Bapak Ibu adik-adik sekalian menggunakan Python ini sudah ada lengkap ya. Nama library-nya adalah Librosa yang bisa dioperasionalkan di dalam Python.
Oke, ini sebagai contoh hasilnya. Setelah, mohon maaf, gimana? Oh ya, oke, baik, saya lanjutkan kembali ya. Oke, nah ini setelah apa namanya? Misalkan di sini saya hasilnya, misalkan tadi kan ada kick, ada snare ya. Nah, setelah kita coba lakukan klasifikasi, kita petakan di dalam dimensi dari fitur kita ya, 2 dimensi. Nah, dimensinya misalkan ini adalah spectral centroid dan zero crossing rate. Nah, di sini kalau kita lihat ini sudah bisa dipisahkan secara linear ya. Ini dengan tarik garis ya. Ini artinya yang ini kick, yang ini snare. Seperti itu. Oke, kemudian mungkin saya percepat ya. Nah, ini sebagai contoh kasus realnya adalah membedakan apakah suatu voice ini adalah male atau female. Flow-nya sama seperti yang tadi saya jelaskan di domain networking security. Kita mulai dari baca data, kemudian kita lakukan pre-processing data, split data menjadi data latih dan data uji. Data latih kita gunakan untuk membentuk model. Model yang sudah kita bentuk akan kita evaluasi dengan data testing. Nah, hasil akhirnya adalah inference. Inference itu adalah proses production system kita, ya, di mana menerima suatu input dan menghasilkan prediksi tertentu. Inilah flow biasanya dari klasifikasi. Nah, sebagai contoh, data kita adalah data voice gender. Ya. Oh, ternyata datanya beda ya. Oh, ini data emosi. Oke, nggak apa-apa. Nah, jadi untuk pengumpulan data, flow-nya seperti ini. Datanya kita rekam atau kita ambil dari podcast dan lain sebagainya. Kemudian kita segmentasi ya, segmentasi per berapa detik. Kemudian kita kasih label oleh anotator. Tujuannya tadi misalkan kalau voice gender recognition tadi misalkan anotator ngasihnya oh ini male ini female ya, ini female ini male suaranya. Kemudian kita evaluasi menggunakan kappa score ya untuk menentukan agreement di antara anotator 2 atau lebih. Hasilnya adalah korpus kita. Nah, kemudian berikutnya adalah kita bisa lakukan ekstraksi fitur ya dengan high level ataupun low level. Nah, ini sebagai contoh misalnya kita ekstrak dengan high level fitur spektrogram ya seperti ini. Saya skip. Kemudian ini semua sebenarnya sudah tersedia library-nya di Python. Makanya saya senang sekali menggunakan Python, library-nya sudah ada semua. Kemudian berikutnya adalah kita latih dengan neural network. Ya, hasilnya nanti seperti ini. Seperti ini, kemudian setelah dilatih, nanti menghasilkan suatu prediksi apakah ini male ataupun female. Seperti itu. Oke, terakhir yang akan saya bahas pada hari ini adalah state of the art dari research. Mungkin ini yang saya pelajari saja. Saya tidak bisa menentukan semua riset. Ini yang teman-teman bisa AI coba gali ya, yang kita kerjakan dan studi saya coba gali di sini. Oke, jadi masing-masing domain itu mungkin pendekatannya beda-beda. Tadi saya sudah sebutkan ada domain image ya, ada domain text, kemudian ada domain security dan lain sebagainya. Mungkin pendekatannya itu beda-beda. Nah, sekarang kita coba ini mungkin yang biasa saya kerjakan dan tim di Bisa AI. Jadi di sini misalkan adik-adik atau bapak ibu ingin mendalami bidang computational linguistic ya. Sebagai contoh misalkan domainnya adalah machine translation, kemudian contoh lain misalnya text summarization ya, information retrieval dan lain sebagainya. Ini computational linguistic ya. Nah, di sini saya coba share bagaimana cara kita mencari paper state of the art dari research di bidang computational linguistic. Nah, ini yang saya coba temukan, yang saya baca dari paper tiap tahunnya di SCL ya. SCL ini salah satu wadah dari computational linguistic. Banyak sekali paper state of the art di sini ya, walaupun masih kategorinya adalah proceeding ya ataupun conference paper, tapi ini banyak menjadi rujukan peneliti. Sebagai contoh misalkan ini yang saya suka paper di Swani 2017 ya, yang disebut dengan atau judulnya yaitu Attention is All You Need. Nah, ini banyak yang menyebut sebagai paper ini adalah transformer. Nah, sebagai contoh misalkan saya punya paralel korpus, saya punya teks ya, yang paralel artinya kan dalam bahasa mahasiswa, kemudian dalam bahasa Inggris gitu, atau saya copy, a coffee dan sebagainya. Itu yang di paralel ini
banyak sekali model dari machine translation. Terkenal adalah Google Neural Machine Translation. Saat itu gunakan Google Translate untuk translation di machine translation, tapi bisa juga untuk text summarization ya, atau misalkan untuk ringkasan novel, atau misalkan untuk topik modeling, ini bisa menggunakan model transformer ini. Kalau mungkin Bapak Ibu searching, ini yang kutipnya ini banyak sekali, puluhan ribu yang kutip ya. Nah, kemudian di domain lain speech translation dan lain sebagainya. Nah, ini salah satu state of the art di bidang computational linguistic, khususnya di machine translation, yaitu transformer. Cara kerjanya sebenarnya ini tersusun atas model arsitektur neural network ya, yang dikemas dalam bentuk encoder dan decoder. Nah, kemudian di dalam encoder ada deep neural network dan ada self attention. Kemudian di dalam deep neural network, kemudian ada self attention dan lain sebagainya. Ini di dalamnya arsitektur seperti di depan. Nah, kalau ingin belajar ini kita perlu belajar dulu pendahuluannya ya. Model yang pertama keluar yaitu sequence to sequence learning with neural network. Ini 2014, kemudian 2015 keluar lagi model namanya model Wong ya, attention. Kemudian model namanya Google Neural Machine Translation ya. Kemudian 2017 Carl Benner sequence to sequence juga ini pernah saya gunakan untuk sangat baik. Dan sekarang 2017 ingin belajar transformer, pelajari dulu paper sebelumnya seperti itu. Kemudian dari transformer ini banyak lagi paper yang publish ya, seperti self attention transformer. Yang paling umum sekarang banyak dipelajari adalah papernya BERT ya, pre-trained transformer. Nah, kemudian bagaimana cara kita mencari paper-paper yang state of the art ya? Ini sebenarnya kalau saya sih acuannya satu dari SEL ya, SEL 2000 sekian. Sekarang udah mau masuk 2021, nanti kita baca lagi. Nah, sekarang sudah ada SEL yang tahun 2020. Ini gratis ya, bisa kita baca tanpa berlangganan. Dan ini rata-rata peneliti top dunia masuk di sini untuk membahas mengenai computational linguistic. Bisa dibuka di sel2020.org. Bagi praktisi, baca paper seperti ini juga menjadi suatu suatu poin juga. Kenapa? Karena biasanya kita mengejar juga hasil yang terbaik ya. Kalau praktisi mungkin hasilnya ya, bukan ke arah research-nya. Nah, tapi produk-produk dari teman-teman dosen, dari researcher itu biasanya kita manfaatkan untuk mengejar akurasi yang tinggi untuk suatu hasil yang baik ya, seperti itu. Nah, ini sebagai contoh misalkan paper yang 2020 ya, mengenai neural machine translation menggunakan transformer. Ini sangat bagus menurut saya senang sekali baca paper ini. Tapi masih sulit dalam implementasinya. Jadi di sini mengkombinasikan graph teori ya, di mana graph kan ada vertex, ada edge dan lain sebagainya ya. Nah, ini graph teori dihubungkan dengan transformer. Hasil akurasinya untuk translasi mesin ini lebih baik dibandingkan yang sebelumnya. Nah, itu kelebihan kita membaca publikasi terkini ya, adalah kita bisa mengetahui saat ini udah sampai mana sih progres dari riset di bidang AI, khususnya ini adalah computational linguistic. Kemudian di bidang generative model, contohnya gambar, kemunculan awalnya ini 2014 Goodfellow, judul papernya adalah Generative Adversarial Networks. Sampai sekarang banyak sekali yang mengutip paper ini, sudah puluhan ribu yang mengutip, dan banyak model-model GAN terbaru. Untuk disertasi saya pun mungkin ke arah sini ya, ini sangat menarik GAN ini. Cara kerjanya sebenarnya ini lebih ke arah adversarial system, di mana sistemnya adalah yang satu ini ingin hasilnya baik, yang satu juga ingin baik. Jadi sama-sama ingin baik, dia mendapatkan sesuatu yang baik. Ya, ini bisa dibaca nanti. Kemudian paper sekarang juga banyak membahas mengenai GAN dan lain sebagainya. Nah, jadi intinya adalah ini poin yang coba saya jelaskan di ya. Mungkin tidak cukup hanya bisa jago ngoding, jago matematik, jago statistik, tapi kita perlu mengetahui
keterbaruan dari domain yang kita teliti. Mungkin tidak bisa semua domain kita teliti. Kita harus memilih salah satu domain yang di bidang AI yang mungkin menarik untuk kita bahas. Sebagai contoh misalnya, kalau saya lebih banyak di domain speech atau musik. Nah, di sana pengembangannya dan lain sebagainya. Nah, jadi belajarnya itu mungkin buat adik-adik yang baru memasuki AI, cara belajarnya yang nggak bisa langsung bisa semua, tapi kita perlu mengetahui prerequisite-nya, ya. Dan jangan lupa tadi baca paper, ya, kemudian coba ngoding, implementasi. Kalau saya sarankan bisa dengan Python, ya, karena library-nya banyak di sana tersedia, sehingga tidak perlu effort banyak. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kekurangan.